Pelaksanaan sholat Idul Adha di berbagai tempat di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, senang sekali Sulawesi Selatan hari ini hadir menyapa Anda di edisi hari ini Jumat 31 Juli 2020. Bersama saya Sarah Saura dan juga kami segenap karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sulawesi Selatan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Dan berikut kami hadirkan segmen berita utama kami selengkapnya. Perayaan Idul Adha 1441 Hijriah yang jatuh pada Jumat 31 Juli 2020 hari ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Idul Adha tahun ini dirayakan di tengah pandemi COVID-19 dan sejumlah masjid yang menggelar sholat Idul Adha pun menerapkan protokol kesehatan. Dan berikut liputan selengkapnya. Gema, takbir, tasbih, tahmid, dan tahlil berkumandang. Seluruh umat muslim sejak pagi berbondong-bondong menuju masjid untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Kurban 1441 Hijriah. Untuk pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini, pemerintah telah menetapkan lokasi pelaksanaan sholat hanya digelar di masjid-masjid di tengah pandemi COVID-19. Salah satu lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha yang disiapkan pemerintah Kota Makassar yakni masjid termegah di kawasan timur Indonesia, Masjid Al-Markas Al-Islami Jenderal M. Yusuf Makassar. Ribuan umat muslimin dan muslimat berbaur bersama para jamaah lainnya untuk bersama-sama mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, yakni menjaga jarak dan wajib menggunakan masker untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pada kesempatan ini, Ketua Yayasan BPH Masjid Al-Markas Al-Islami, Profesor Dr. H. Basri Hasanuddin MA, di hadapan jamaah mengungkapkan rasa syukur meski di tengah pandemi COVID-19 dan segala keterbatasan kita dapat melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Terkait hewan kurban nantinya akan diantarkan langsung ke pihak yang berhak menerimanya. Pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1441 Hijriah berlangsung penuh hikmat. Dipimpin Imam Besar Masjid Al-Markas Al-Islami Jenderal M. Yusuf Dr. Kiai Haji Muammar Bakri LCMA. Kesempurnaan sholat Id yang merupakan rukun dari pelaksanaan sholat Idul Adha yakni khutbah Id dan bertindak selaku khatib yakni Profesor Dr. Arifuddin Ahmad MAG berjudul Revitalisasi Ukhuwah dan Kepedulian Sosial di Tengah Pandemi COVID-19. Profesor Dr. Arifuddin Ahmad MAG berpesan berbagai ujian diberikan kepada umat menjadikan momentum Idul Adha agar kita tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus merevitalisasi ukhuwah dan kepedulian sosial. Usai seluruh rangkaian pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1441 Hijriah, seluruh jamaah berbaur menjadi satu untuk saling memberi maaf satu dengan yang lain dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pemeriksaan suhu tubuh oleh panitia masjid dilakukan sebagai upaya mengikuti protokol kesehatan pemerintah. Satu persatu jamaah sebelum masuki Masjid HM Asyik diperiksa suhu tubuh dan diingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak ketiga di dalam masjid. Sebelum dilaksanakan sholat Idul Adha, panitia masjid Harisal Habil selaku pengurus masjid kembali menekankan pentingnya mengikuti protokol pemerintah dalam melaksanakan sholat agar terhindar dari penyakit yang hingga kini belum ada obatnya. Khatib Dr. Syaifullah Rusmin yang sehari-harinya bertugas sebagai Sekjen Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah menyampaikan ceramah tentang ketokohan Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail dalam tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui cobaan yang ditimpakan kepadanya. Dikatakan kita harus yakin setiap cobaan yang ditimpakan oleh Allah sebagai wujud kecintaan kepada hambanya. Dan olehnya itu kita harus berserah diri dan berharap bahwa setiap musibah pasti ada hikmah dan jalan keluar yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir ceramahnya, khatib mengajak jamaah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sedapat mungkin menghindarkan diri dan keluarga serta umat Islam pada umumnya agar segala cobaan dan musibah segera berakhir.
Usai pelaksanaan sholat Idul Adha diakhiri dengan saling memberikan ucapan maaf lahir dan batin. Jamaah sholat Idul Adha sudah mulai berdatangan ke lapangan sejak pagi buta dengan tertib dan mereka kemudian menempati barisan saf yang sudah disiapkan panitia. Jamaah ini berdatangan dari seluruh masjid yang ada di Kompleks Bumi Permata Sudiang untuk melaksanakan sholat Id berjamaah. Bertindak selaku imam pada sholat Id kali ini, Imam Haji Andi Ramli dan Khotib Ustadz Herman SPDI. Dalam khutbahnya, Ustadz Herman menyampaikan kepada para jamaah untuk meneladani sikap dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihi wasallam dalam mengalahkan hawa nafsunya dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Herman juga mengajak kepada jamaah agar menjauhkan diri dari sikap dan sifat egois serta mementingkan diri sendiri. Selain itu, Herman juga menghimbau agar kegiatan ibadah kurban bisa menjiwai semangat berbagi dan menumbuh suburkan kepekaan sosial di masyarakat. Hal ini penting untuk mencapai kehidupan masyarakat sehari-hari yang harmonis, damai, tentram, dan sejahtera. Khutbah ini diakhiri dengan doa bersama dan jamaah dengan tertib membubarkan diri secara teratur dengan menerapkan protokol kesehatan. Ketua Panitia Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah Bumi Permata Sudiang, Andi Makulau SEME mengaku jumlah hewan kurban di Kompleks Bumi Permata Sudiang tahun ini mengorbankan sebanyak 72 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Ibadah sholat Idul Adha di Masjid Babus Sa'adah berjalan tertib dan hikmat dihadiri jamaah masjid yang berasal dari lingkungan Mamajang Dalam dan sekitarnya. Dalam sholat Idul Adha kali ini di masa pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, panitia sholat Idul Adha menerapkan protokol kesehatan di mana setiap jamaah harus mencuci tangan sebelum masuk ke dalam masjid. Bertindak sebagai khatib dalam sholat Idul Adha, Ustaz Baharudin Zakaria yang bertema bukan sekedar berkurban, mengajak para jemaah menumbuh kembangkan spirit pengorbanan yang menjadi bagian mendasar dalam rangka membentuk karakter masyarakat dan bangsa yang beradab. Lebih lanjut dijelaskan dalam perspektif antropologi agama, kurban menjadi ritual simbolik yang kaya makna. Simbol dalam ibadah kurban tidak hanya penting membentuk perilaku keberagaman yang konstruktif, tapi juga signifikan untuk menjalin kekerabatan dan kebersamaan sosial. Karena itu penyembelihan hewan kurban sebagai simbol pendekatan spiritual seorang hamba kepada Tuhannya sekaligus mendekatkan sosial manusia dengan sesamanya. Ibadah kurban mencerminkan syariat ibadah ruhiyah dan juga ibadah sosial dalam satu kesatuan yang utuh. Ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam, kurban menjadi salah satu sarana distribusi di mana konsep distribusi dimasukkan di dalam unsur keadilan dan pemerataan, pemenuhan kebutuhan fakir dan miskin yang menjadi pokok utama pendistribusian daging hewan kurban. Sedangkan kerabat dan juga si pengkurban tetap diperhatikan. Di tengah kondisi yang krisis multidimensi saat ini, nilai-nilai esensi kurban bisa menjadi ruh dan semangat baru, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 di fase adaptasi kebiasaan baru saat ini. Gema takbir dan tahmid serta tahlil dikumandangkan menjadi panggilan untuk memenuhi masjid dan halaman dalam pelaksanaan sholat Idul Adha 1441 Hijriah. Protokol kesehatan mengikuti prosesi sholat Idul Adha. Jamaah Idul Adha menggunakan masker dan juga disediakan tempat cuci tangan dan pengaturan jarak. Takbir, tahmid, dan tahlil terus dilantungkan untuk tanda ketundukan, ketaatan, dan kepasrahan memuja kebesaran ilahi. Tepat pukul 7 pagi, pelaksanaan sholat Idul Adha digelar dipimpin Imam Masjid Ardi. Sementara itu, Khatib Dr. Hafiz dalam khutbah Idul Adha mengajak untuk meneladani perjalanan dan peristiwa yang melatar belakangi perayaan Idul Adha. Ketaatan Nabiullah Ibrahim dan kepasrahan Nabiullah Ismail menjadi wujud pengorbanan tanpa syarat dalam bingkai takwa. Makna dan hakikat takwa dan berkurban senantiasa menjadi ujian bagi umat manusia. Godaan harta dan tahta duniawi sangat menyilaukan dan berpotensi mengurangi kadar takwa dan kemampuan berkurban. Pandemi COVID-19 yang dialami saat ini menjadi ujian nyata bagaimana berempati kepada sesama manusia yang membutuhkan perhatian kita semua dengan berbagi dan saling mendukung serta tolong-menolong dalam kesulitan. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha juga dilakukan penyembelihan hewan kurban. Tahun ini kami menyembelih 38 ekor sapi dan itu diperuntukkan untuk pekurban itu 252 orang. Yang itu hanya dari satu RW saja dan tetangganya di sini. Oleh karena itu
Ini pekurban memang kita mendistribusikan pada fakir miskin, dan pekurban itu sendiri dan kaum duafa yang memang harus terjangkau oleh pembagian daging kurban ini. Ratusan kupon disebar kepada yang berhak untuk mendapatkan daging kurban yang menjadi simbol empati sosial masyarakat untuk saling berbagi. Meski di tengah pandemi COVID-19, warga Kota Makassar tetap memadati sejumlah tempat pelaksanaan sholat Idul Adha 1441 Hijriah. Dan berikut kami sampaikan informasi selengkapnya. Sejak pagi hari, ribuan jamaah telah memadati pelataran Menara Pinisi Universitas Negeri Makassar UNM Jalan APP Taradi Makassar untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Perayaan Idul Adha 1441 Hijriah yang digelar Sivitas UNM serta jamaah Masjid Nurul Ilmi kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena dirayakan di tengah pandemi virus corona COVID-19 yang melanda berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Untuk melaksanakan sholat Idul Adha di saat pandemi COVID-19, ada beberapa persiapan khusus, yakni penerapan protokol kesehatan yang ketat bagi para jamaah. Panitia juga mengatur dan membatasi akses keluar masuk jamaah. Kemudian memeriksa suhu tubuh jamaah di pintu masuk, termasuk membatasi jarak minimal 1 meter dengan tanda khusus, mempersingkat pelaksanaan sholat dan khutbah sesuai rukun, serta tidak mengumpulkan amal dengan pengedaran kotak infak. Sementara itu untuk masyarakat yang sholat Idul Adha secara berjamaah juga harus dipastikan dalam kondisi yang sehat. Selepas pelaksanaan sholat Idul Adha, Sivitas Universitas Negeri Makassar UNM melakukan pemotongan hewan kurban di belakang Menara Pinisi UNM Makassar. Sebanyak 33 sapi disembelih dalam lingkup UNM. Hewan kurban tersebut berasal dari sumbangan pimpinan universitas, dosen maupun staf dan karyawan UNM. Menurut Rektor UNM Profesor Hussein Sam, kurban adalah momentum untuk menumbuhkan jiwa kemanusiaan dan sifat utama dengan berderma. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini yang terjadi, sedekah akan sangat bermakna berapapun jumlahnya. Sebagian besar orang mengalami kesulitan secara ekonomi, namun mereka yang tetap berkurban dalam kondisi yang sempit akan menjadi sebuah keistimewaan. Kurban menjadi salah satu yang dianjurkan bagi umat Islam yang mampu menunaikannya sebagai bentuk tanda syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga umat muslim di Monginsidi Baru Makassar dan sekitarnya sejak pagi mendatangi Masjid Al-Hamsah Makassar untuk merayakan hari kemenangan dengan sholat Id secara berjamaah di tengah pandemi COVID-19. Pada pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini, jamaah Masjid Al-Hamsah dan sekitarnya yang telah menunjukkan kedewasaannya mematuhi protokoler kesehatan COVID-19. Tepat pukul 7 pagi, Ketua Pengurus Masjid Haji Hamsah bersama masyarakat sekitarnya melaksanakan sholat Id berjamaah secara khusyuk dengan Imam Masjid Al-Hamsah Makassar, Muhammad Darwis S.E. Usai sholat Id dilanjutkan dengan khutbah Idul Adha oleh Ustadz Muhammad Haji Abdullah S.A.G.M.A. yang lebih menekankan hakikat berkurban di tengah pandemi COVID-19. Menurut Ustadz Muhammad Rum Abdullah, Idul Adha tahun 2020 ini menjadi momentum evaluasi diri dalam membangun fondasi dan nilai ketakwaan dalam mencapai insanul kamil. Menurutnya, masyarakat dewasa ini mulai didominasi oleh pandangan hidup materialistik, pragmatis, dan sekularistik. Pandangan hidup semacam ini amat menjunjung tinggi nilai materi dan menafikan aspek spiritual dan menganggap agama hanya sebagai identitas, bukan sebagai suatu nilai yang tercermin dalam perilaku. Oleh karena itu, momentum berkurban kali ini Ustadz Muhammad Rum Abdullah mengajak kaum muslim dan terkhusus jamaah Masjid Al-Hamsah untuk senantiasa melatih ketakwaan dan kesabaran seperti yang ditunjukkan Nabiullah Ibrahim yang rela mengorbankan anaknya Ismail alaihissalam. Ibadah kurban seperti halnya ibadah haji bersifat simbolik dan di dalamnya mengandung makna spiritual yang amat dalam. Berkaitan dengan hal itu, ibadah kurban pada hakikatnya adalah komitmen kita untuk senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menuhankan hawa nafsu kita sendiri serta kesediaan kita untuk berbagi rasa terhadap sesama manusia. Komitmen inilah yang akan membawa kita meraih perkenaan dan ridho Allah, bukan darah maupun daging yang kita kurbankan.
Gema takbir dan tahmid serta tahlil dikumandangkan menjadi panggilan untuk memenuhi masjid dan halaman dalam pelaksanaan sholat Idul Adha 1441 Hijriah. Protokol kesehatan mengikuti prosesi sholat Idul Adha. Jamaah Idul Adha menggunakan masker dan juga disediakan tempat cuci tangan dan pengaturan jarak. Takbir, tahmid, dan tahlil terus dilantungkan untuk tanda ketundukan, ketaatan, dan kepasrahan memuja kebesaran ilahi. Tepat pukul 7 pagi, pelaksanaan sholat Idul Adha digelar dipimpin Imam Masjid Ardi. Sementara itu, Khatib Dr. Hafiz dalam khutbah Idul Adha mengajak untuk meneladani perjalanan dan peristiwa yang melatar belakangi perayaan Idul Adha. Ketaatan Nabiullah Ibrahim dan kepasrahan Nabiullah Ismail menjadi wujud pengorbanan tanpa syarat dalam bingkai takwa. Makna dan hakikat takwa dan berkurban senantiasa menjadi ujian bagi umat manusia. Godaan harta dan tahta duniawi sangat menyilaukan dan berpotensi mengurangi kadar takwa dan kemampuan berkurban. Pandemi COVID-19 yang dialami saat ini menjadi ujian nyata bagaimana berempati kepada sesama manusia yang membutuhkan perhatian kita semua dengan berbagi dan saling mendukung serta tolong-menolong dalam kesulitan. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha juga dilakukan penyembelihan hewan kurban. Kali ini panitia penyembelihan hewan kurban Masjid Baitur Rahim mengumpulkan 15 ekor sapi kurban. Ratusan kupon disebar kepada yang berhak untuk mendapatkan daging kurban yang menjadi simbol empati sosial masyarakat untuk saling berbagi. Sejak pagi hari puluhan warga memadati Masjid Miftahul Khair di Kompleks Hartako Indah untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1441 Hijriah. Ruangan masjid yang tidak begitu besar membuat jamaah kesulitan menjaga jarak. Meski begitu, jamaah dihimbau agar berwudu dari rumah, membawa sajadah sendiri, serta tetap menggunakan masker. Pemakaian masker yang menutup hidung saat sholat diperbolehkan untuk mencegah penularan COVID-19. Terlebih wilayah Makassar masuk dalam kategori zona merah. Dalam pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini bertindak sebagai pembawa khutbah, yakni Ustadz Kaharudin MAG yang menjelaskan terkait implementasi nilai kurban dalam kehidupan sehari-hari. Pada perayaan Idul Adha di tengah pandemi saat ini, masyarakat Muslim kembali diingatkan agar mematuhi protokol kesehatan, tidak hanya dalam sholat berjamaah yang dilanjutkan di rumah, tetapi di wilayah zona merah, namun juga saat penyembelihan hewan kurban. Lebaran haji bisa dikatakan sebagai reaktualisasi pengorbanan dan jihad, tidak saja mengorbankan harta, pangkat, tahta, dan gelar, tetapi juga diperlukan pengorbanan atas suatu kebahagiaan yang tidak ternilai harganya. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Sejak usai sholat subuh, masyarakat sudah berbondong-bondong menuju masjid-masjid untuk bersama-sama menunaikan sholat Idul Adha. Seperti halnya masyarakat di kawasan Hertas Ningbaru, terutama yang bermukim di sekitar Kelurahan Kasih-Kasih, Kecamatan Rapocini, yang memenuhi Masjid Jauharatul Qadra untuk melaksanakan sholat bersama pengurus dan jamaah Masjid Jauharatul Qadra. Pelaksanaan sholat Id kali ini agak berbeda karena saf dalam masjid diatur oleh pengurus dengan menjalankan protokol kesehatan akibat pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Bertindak selaku Imam Haryanto Hasan dan Khatib Dr. Patahudin Mantasa MA. Dalam khutbahnya, Dr. Patahudin Mantasa menjelaskan peristiwa berkurban yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam mengajarkan tentang ujian dan keikhlasan. Esensi keikhlasan tersebut idealnya menjadi modal bagi masyarakat untuk menjalani rutinitas sehari-hari. Menurutnya, Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban hendaknya menjadi pendorong dan sumber kekuatan baru untuk meningkatkan kebersamaan dan kepedulian sosial menuju kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Raya Kurban ini menjadi momentum bagi umat Islam untuk membuang sifat-sifat hewani yang tanpa sengaja dilakukan, antara lain menerobos traffic light atau lampu merah, membuang sampah dari dalam mobil, dan mengambil jalur pengguna jalan lainnya. Usai melaksanakan sholat Id berjamaah, pengurus dan jamaah masjid melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 13 ekor sapi. Jadi untuk saat ini karena kita mengikuti protokol COVID, untuk hari ini kita tidak perkenankan para yang berhak ya. Kita mengantarkan langsung, jadi kita melakukan pelayanan prima, jadi mengantarkan door to door untuk yang berhak untuk menerima hewan kurban seperti itu. Penerima kurang lebih 350.
350 dan mudah-mudahan insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita salurkan dengan baik sesuai dengan yang berhak seperti itu. Informasi dari pengurus masjid, daging kurban akan diberikan kepada warga masyarakat kurang mampu yang bermukim di sekitar lokasi Masjid Jauharatul Qadra. Untuk menertibkan penyaluran daging kurban, sebelumnya penerima didata dan diberikan kupon yang selanjutnya akan diantarkan ke rumah masing-masing untuk menghindari kerumunan warga. Ini dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi panitia kurban dan penerima hewan kurban dari penularan virus corona yang sampai saat ini menjadi pembatas aktivitas warga. Panitia penyembelihan hewan kurban optimis pembagian daging kurban berlangsung aman dan lancar dan tepat waktu. Warga Kompleks Perumahan ID Makassar melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1441 Hijriah dipusatkan di Masjid Nurul Jihad, Makassar. Sholat Id kali ini yang bertindak selaku imam sholat Muhammad Syarif Sul Fahmi dan khotib Ustadz Ruslan Abdul Wahab. Dalam khutbahnya, khotib Ustadz Ruslan Abdullah Wahab mengupas spirit berkurban, solusi terbaik menyikapi dinamika kehidupan sosial. Dikatakan, kehidupan masyarakat di zaman modern telah menyuguhkan kita berbagai warna kehidupan. Banyak kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat kita karena kemajuan teknologi. Tapi menurut Ruslan, di sisi lain, sejalan dengan kemajuan tersebut, juga kehidupan masyarakat kita semakin jauh berjalan meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan, di mana kehidupan sosial semakin pudar. Bahkan persoalan-persoalan sosial itu sendiri dijadikan proyek yang mencabik nilai-nilai sosial kemanusiaan yang mulia. Lebih lanjut, Ustadz Ruslan menjelaskan, manusia secara perlahan bergerak tanpa kendali, meninggalkan jati dirinya. Hal ini menurutnya disebabkan karena api pengorbanan sudah redup dengan kehidupan modern. Usai melaksanakan sholat Id, dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban yang dilaksanakan di kompleks masjid tersebut. Tahun ini, pihak panitia hewan kurban Masjid Nurul Jihad berhasil mengumpulkan 32 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Jumlah hewan kurban ini bertambah 30% dibanding tahun lalu yang hanya 25 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Tingginya minat masyarakat untuk berkurban lebih disebabkan karena kesadaran umat semakin besar tentang memaknai pentingnya berkurban. Pandemi COVID-19 yang masih mewabah, warga dan jamaah Masjid Al-Kautsar Kota Makassar memilih memanfaatkan badan jalan sebagai tempat pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha ketimbang di dalam masjid. Selain penggunaan masker dan pemeriksaan suhu tubuh, setiap jamaah yang turut dalam pelaksanaan ibadah Hari Raya Kurban ini juga diwajibkan menggunakan hand sanitizer yang dibantu relawan dari unsur PMI. Pelaksanaan sholat Idul Adha 1441 Hijriah kali ini digelar di Badan Jalan Andi Mangerangi, Makassar dengan alasan daya tampung jamaah yang lebih besar. Selain itu, sirkulasi udara di tempat terbuka jauh lebih baik, terlebih sholat jamaah pada Idul Adha ini diikuti ratusan jamaah. Sholat Id perayaan Idul Adha 1441 Hijriah ini menghadirkan Ustaz Kiai Haji Mustari Ago selaku khatib. Dalam ceramahnya, Dr. Andes H. Mustari Ago menekankan pentingnya memperkuat persatuan atau ukhuwah Islamiyah di tengah berbagai fenomena sosial dan politik di Indonesia saat ini. Menurutnya, kekuatan umat hanya dapat dihimpun untuk diwujudkan menjadi rahmatan lil alamin jika seluruh elemen satu dan konsisten menerapkan syariat dalam Islam secara kafah. Untuk itu, komitmen seluruh elemen umat di bangsa ini menjadi penentu dalam upaya mewujudkan khilafah atau kepemimpinan yang sesuai dan disyaratkan dalam Islam. Untuk Hari Raya Kurban tahun ini, jamaah masjid beserta warga sekitar berhasil mengumpulkan lebih 30 ekor sapi untuk disembelih dan dibagikan kepada mereka yang berhak. Penyembelihan dan pembagian daging kurban rencananya akan dilaksanakan besok atau hari kedua perayaan Idul Adha 1441 Hijriah. Tim Liputan TVRI Hasdar mewartakan. Ya pemirsa, informasi mengenai pelaksanaan sholat Idul Adha dari sejumlah daerah akan kami hadirkan dan berikut ulasannya. Pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Sholat Id kali ini dipimpin Imam Muhammad Yasir LC. Tak hanya dihadiri Bupati Goa Adnan Purih Taisan, Wakil Bupati Goa Abdul Rauf Malagani, dan jajaran Forkop
Forkopimda, serta pimpinan SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Goa. Salat Id juga dihadiri Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Khatib Muhammad Farul Razi dalam tausiah mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Goa untuk bertawakal dan bersabar menghadapi pandemi sebagai ujian agar bisa keluar sebagai orang yang kuat. Karena itu cara yang bisa dilakukan untuk menghadapi COVID-19, memperbaiki keimanan, kedekatan terhadap sesama, dan mengikuti protokol kesehatan serta anjuran pemerintah. Dalam sambutannya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang juga mantan Bupati Goa mengaku bahagia bisa ikut melaksanakan sholat Idul Adha di Kabupaten Goa. Karena menurutnya Lebaran Idul Adha tahun ini bisa dilaksanakan di kampung halaman bersama keluarga. Menteri Pertanian pun berharap sebagai anak negara harus mendengarkan anjuran pemerintah untuk tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Namun mantan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2 periode ini yakin bahwa dengan kultur yang dimiliki masyarakat Goa bisa keluar dan melewati tantangan ini serta menjadi pemenang dari semua tantangan dan masalah kehidupan. Sejumlah lapangan di perbatasan Goa Makassar saat ini tidak menggelar sholat Idul Adha dan hanya dilaksanakan di beberapa masjid. Masjid Dua Katangka Al-Hilal dipadati jamaah bukan hanya dari sekitar Sungguh Minasa Goa, tapi juga dari sejumlah pemukiman terdekat di kota Makassar. Panitia pelaksana sholat menerapkan protokol kesehatan seperti jaga jarak, sementara masjid tidak terlalu besar sehingga jamaah bukan hanya memadati emperan masjid maupun pelataran dan parkir di sekitarnya juga harus menggunakan badan jalan. Meski masjid tua dan menjadi cagar budaya, masjid ini memiliki jendela yang cukup besar sehingga sirkulasi udara berjalan dengan baik dan jamaah dapat menunaikan sholat Idul Adha dengan rasa tenang terhindar dari pandemi COVID-19. Sambutan seragam Bupati Goa disampaikan pengurus Masjid Dua Katangka Al-Hilal Muhammad Rizky Kurniawan mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan mengakui perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini dalam suasana berbeda dibanding tahun lalu. Sementara khutbah Idul Adha menyangkut implementasi nilai kurban dalam kepribadian seorang Muslim disampaikan Aldam Rajab Matar. Khatib Aldam Rajab Matar menambahkan memperhambakan diri dan diperbudak oleh patung di zaman modern sudah sulit terjadi. Tetapi memperhamba diri dan diperbudak oleh harta sangat mungkin terjadi di zaman ini. Pelaksanaan Idul Adha di Masjid Tua Hilal Katangka dilakukan penyembelihan untuk 7 ekor sapi kurban. Hasil rapat bersama Forkopimda Kabupaten Goa menetapkan masjid sebagai tempat pelaksanaan sholat Idul Adha 1441 Hijriah. Sementara untuk lapangan ditiadakan dan ditutup untuk pelaksanaan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha dipusatkan di Masjid Al-Markas Al-Ma'arif dengan dihadiri Bupati Bone Andi Fasar Panjalagi bersama keluarga, serta jajaran Forkopimda dengan protokol kesehatan pada 2 pintu masuk. Setiap jamaah dilakukan tes suhu badan dan cuci tangan serta jaga jarak, namun yang paling ditekankan menggunakan masker. Jika jamaah ada yang tidak menggunakan masker, maka panitia akan memberikan masker. Bertindak sebagai Khatib Kiai Haji Zainal Abidin yang juga Ketua Pengurus Masjid Agung yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan berharap doa dari seluruh masyarakat agar pandemi COVID-19 bisa berakhir. Sholat Idul Adha tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya karena pandemi COVID. Bupati pada sambutannya pun mengingatkan dan menghimbau agar seluruh masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Ya pemirsa, dari Kota Makassar, untuk menjaga kondisivitas keamanan jelang Hari Raya Idul Adha, polisi memperketat pengamanan di sejumlah jalan utama. Pengamanan untuk mengantisipasi adanya gangguan Kamtibmas menjelang perayaan Idul Adha, Kepolisian Polsek Wajo melakukan apel malam untuk membantu aktivitas masyarakat yang akan merayakan Idul Adha. Pengamanan malam Idul Adha ini dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan memperhatikan protokol kesehatan untuk menciptakan situasi kondusif serta mencegah penularan COVID-19. Pengamanan dititik beratkan kepada situasi lalu lintas dan pusat keramaian yang menjadi titik kumpul masyarakat yang membutuhkan kehadiran polisi untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas. Selain mengatur lancarnya arus lalu lintas, polisi juga melakukan pemeriksaan masker terhadap pengguna kendaraan yang kedapatan tidak menggunakan masker. Selama berlangsungnya apel malam, tidak ditemukan adanya hal-hal yang mencurigakan, namun polisi melakukan pengawasan ketat agar suasana kondusif hingga perayaan Idul Adha. Deslin melaporkan.
Yang pemirsa, 5 informasi akan kami hadirkan dalam segmen Sosial Membangun berikut ini. Satu kapal penuh bermuatan pupuk NPK curah bersubsidi dari Petromika Gresik saat ini dibongkar muatan di Pelabuhan Makassar. Kegiatan bongkar muatan 21.000 ton lebih pupuk NPK curah Petrokimia Gresik dari salah satu kapal di Pelabuhan Makassar diperkirakan selesai dalam 5 hari. Pupuk jenis NPK ini sangat dibutuhkan petani, karena itu Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan, Dr. Insinyur Andi Ardin Caco MP, melakukan peninjauan di Pelabuhan Makassar hingga pengepakan pupuk. Untuk musim tanam tahun 2020 dialokasikan hampir 190.000 ton pupuk NPK, 110.000 ton diantaranya sudah terserap dan 70.000 ton selebihnya digunakan untuk musim tanam gelombang kedua. Sedang 21.000 ton lebih pupuk NPK yang masuk ini merupakan bagian dari 70.000 ton pupuk, sedang selebihnya akan menyusul dengan pengiriman menggunakan kapal setiap 2 minggu sehingga kebutuhan pupuk diyakini dapat terpenuhi. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan menyatakan keyakinannya pupuk dapat diterima oleh petani tepat waktu, tepat kualitas, tepat jumlah, bahkan tepat sasaran. Dari jatah tahun lalu 130.000 ton, ini ada peningkatan menjadi 180.000 ton. Jadi sekarang yang sudah terrealisir itu sekitar 110.000 ton. Pada musim tanam 2 ini, kita ada 70.000 ton yang sisa dan akan datang dalam 3 fase. Fase pertama ini mungkin 2 minggu atau 3 minggu depan datang lagi 21.000 ton sampai kecukupan pasokan kita untuk pupuk bersubsidi sebesar 70.000 ton itu habis terdistribusi. Musim tanam 2020 gelombang kedua mulai bulan depan berlangsung di seluruh sektor iklim, namun yang dominan yakni di kawasan Bosowa. Selain jenis NPK, pemerintah juga telah menyalurkan pupuk bersubsidi jenis urea, SP36ZA, dan pupuk organik. Imran Ivan, TVRI Sulsel melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Pangkep, pemirsa. Belasan pengendara terjaring dan dikenai tilang pada pelaksanaan operasi Patuh 2020 di Kabupaten Pangkep. Kebanyakan pelanggar lalu lintas ini merupakan pengendara roda 2 yang tidak memakai helm. Hari keempat operasi Patuh 2020 di Pangkep, belasan pengendara terjaring dan dikenai tilang pada saat pelaksanaan operasi. Selain tak memakai helm, pengendara yang tak memakai masker juga terjaring dalam operasi Patuh 2020 yang dilaksanakan oleh personil polisi lalu lintas Polres Pangkep. Pengendara yang tak memakai masker diberikan masker gratis. Operasi Patuh 2020 yang digelar di tengah pandemi COVID-19 ini juga mengedepankan sosialisasi pencegahan COVID-19 kepada masyarakat. Karena itu, selain di jalan raya, polisi juga mendatangi pasar dan tempat keramaian lain untuk mengingatkan penerapan protokol kesehatan. Saya sampaikan hari ini kita tetap melaksanakan operasi Patuh hari keempat dalam rangka pendisiplinan masyarakat terkait dengan Kamsel Tipcar Lantas. Ada beberapa target operasi yang kita laksanakan. Pertama adalah penggunaan helm standar, kemudian melanggar arus atau arah, dan pengendara di bawah umur. Di masa pandemi COVID ini, kita selain penindakan hukum, kita juga melaksanakan preventif dan preventif, yaitu sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana pencegahan COVID-19 ini. Selama 2 pekan ke depan, operasi ini akan digelar. Selain Satlantas, unsur satuan lain kepolisian serta Dinas Perhubungan juga ikut dalam operasi ini. Diharapkan melalui operasi Patuh, kesadaran masyarakat berlalu lintas akan semakin baik. Herman Kambuna, TVRI Sulawesi Selatan melaporkan. Sementara itu pelaksanaan serah terima jabatan 3 Komandan Batalion dilaksanakan di lapangan upacara Yonzipur 8 Sakti Mandraguna.
Serah terima jabatan 3 Komandan Batalion Infanteri dan Yonif Raider 700 Wirayuda Cakti dari pejabat lama Letkol Infanteri Hengki Fantriardo kepada pejabat baru Letkol Infanteri Apriyadi Nijo dan Yonkaf 10 Mendagiri dari pejabat lama Letkol Kavaleri Indarto kepada pejabat baru Letkol Kavaleri Agung Wirakusuma Eka Putra dan Danyon Sipur 8 Sakti Mandraguna dari pejabat lama Letkol CZI Catur Wiranto kepada pejabat baru Letkol CZI Agung Triwahyudi dilaksanakan di lapangan upacara Yon Sipur 8 Sakti Mandraguna Sangkeang, dipimpin langsung Kepala Staf Kodam 14 Hasanuddin Brigjen TNI Andi Muhammad. Hal tersebut penting untuk dilakukan di tengah semakin dinamisnya perubahan lingkungan strategi dan semakin kompleksnya tuntutan serta tantangan tugas yang dihadapi. Mutasi jabatan atau pergantian pimpinan pada suatu organisasi merupakan kebutuhan, bahkan menjadi tuntutan guna mewujudkan organisasi yang berbasis pengetahuan, di mana di dalam suatu satuan dituntut untuk selalu melakukan perbaikan dan kemajuan secara terus-menerus. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, di mana sebagai pejabat baru, etos kerja sangat penting ditanamkan dalam diri sendiri disertai komitmen yang tinggi, bahwa sebagai pejabat baru untuk mengembang tugas baru tidak hanya dituntut untuk mampu bekerja baik, akan tetapi juga diperlukan inovasi, kreativitas, kecermatan, dan kepekaan dalam memahami perkembangan situasi maupun dinamika yang terjadi. Pelaksanaan serah terima jabatan dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Nofri, TVRI Sulsel melaporkan. Dari Kabupaten Goa, pemirsa, Balai Penyuluh Pertanian Bonto-Bonto Kabupaten Goa dinilai telah mampu bertransformasi menjadi NBPP model Kostratani, Komando Strategis Pembangunan Pertanian, bahkan menjadi percontohan untuk BPP Kostratani di Indonesia. Swasembada pangan dan sandang Indonesia tidak lepas dari peran penyuluh pertanian tanah air yang mendampingi dan membimbing petani agar semakin meningkatkan produksi pertanian, mulai dari pembibitan dan pengairan, pengendalian hama penyakit tanaman, pemupukan, hingga proses panen dan pasca panen. Karena itu, kontribusi dari penyuluh pertanian dapat dikatakan garda terdepan dalam menjaga ketahanan nasional dari sektor ketersediaan pangan untuk masyarakat. Salah satu BPP yang dinilai mampu menjalankan Kostratani adalah Balai Penyuluh Pertanian Bonto-Bonto Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku yang berada di Kabupaten Goa. Menurut Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian BPP SDMP Kementan Dedi Nursyamsi, BPP Kostratani Bonto-Bonto bisa menjadi percontohan Kostratani dan menjadi tempat belajar petani untuk meningkatkan produktivitasnya, menjadi tempat konsultasi agribisnis. Di dalamnya penyuluh akan menjalani kemitraan, juga akses pendanaan dan pemasaran untuk petani. Tentunya manfaatnya dari BPP Kostratani akan luar biasa. BPP Bonto-Bonto Kabupaten Goa ini sudah terbukti menjadi Kostratani. Kenapa menjadi Kostratani? BPP di Bonto-Bonto ini sudah berfungsi sebagai pusat data dan informasi pertanian. Data-data pertanian ada di sini dan tersimpan rapi di dalam komputer. Ya. Kemudian yang kedua juga BPP ini sudah menjadi pusat gerakan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan. Program utama Kementan ada di sini. Kemudian yang ketiga sudah terkonektivitas dengan Kementan. Di Kementan ada yang namanya AWR, Agri War Room, ya. Itu perangkat-perangkat IT yang isinya adalah untuk ya menyimpan data-data pertanian dari seluruh pelosok tanah air. Sementara itu, menurut staf khusus Menteri Pertanian Bidang Pengembangan Agribisnis Lutfi Halide, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah mencanangkan BPP menjadi Kostratani. Dan program utama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terbukti dengan adanya Kostratani model di BPP Bonto-Bonto, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Bagian penting dalam upaya peningkatan kualifikasi akreditasi kampus, yakni para dosen harus mampu menyusun proposal penelitian dan pengabdian masyarakat.
Sebuah institusi perguruan tinggi layaknya sebuah kiblat ilmu pengetahuan. Melalui kegiatan penelitian terhadap beragam masalah yang berkembang di masyarakat, dapat dihasilkan sebuah solusi maupun inovasi yang bisa memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat, sekaligus sebagai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat bagi perguruan tinggi itu sendiri, seperti yang dilakukan Universitas Atmajaya Makassar. Guna mengetahui sejauh mana pencapaian karya proposal penelitian dan pengabdian masyarakat, dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Saat ini para dosen Universitas Atmajaya telah melahirkan karya penelitian dan pengabdian masyarakat sebanyak 58 proposal penelitian pengabdian masyarakat, tentu sejalan dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Seperti yang dipaparkan Dr. Insinyur Firdaus Hairudin terkait ekodrainase solusi penanganan banjir. Menurutnya, dengan sistem ekodrainase mampu menampung debit air berlebih di musim penghujan yang terintegrasi dengan sistem pompa air tanpa motor, sehingga debit air yang selama ini menjadi masalah dapat dikelola dan dimanfaatkan serta lebih efisien dari sisi biaya. Sedangkan Ketua Yayasan Universitas Atmajaya, Lita Limpo, juga memaparkan hasil penelitiannya berjudul Peran Nilai-Nilai Pancasila dan Kearifan Lokal dalam Pengambilan Keputusan Berperilaku Kaum Milenial di Kota Makassar. Menurutnya, proposal penelitian para dosen sangatlah menentukan kredibilitas institusi perguruan tinggi dan mampu meningkatkan kualifikasi akreditasi kampus. Suatu institusi itu ada kewajiban untuk pengabdian kepada masyarakat, penelitian, dan pendidikan. Nah, di sini kami sebagai yayasan itu wajib memperhatikan ketiga hal itu untuk terlaksananya dengan baik. Ya, sehingga dengan demikian kami yayasan wajib membackup secara penuh. Tetapi membackupnya juga harus memperhatikan kualitas. Saat ini para dosen Universitas Atmajaya Makassar telah menerbitkan sebanyak 58 draft jurnal bereputasi yang diharapkan mampu meningkatkan akreditasi kampus. Anto Astar, TVRI Sulsel melaporkan. Ya pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini dan dilanjutkan dalam segmen Lintas Daerah. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Jamaluddin, PJ Wali Kota Makassar, beserta seluruh jajaran Pemkot Makassar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada momentum ini, mari mengambil hikmah atas kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, tentang kesolehan sosial dan makna berbagi terhadap sesama. Semangat saling membantu serta kepatuhan menjalankan protokol kesehatan adalah kunci untuk kita bangkit dari pandemi virus COVID-19. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi seluruh usaha kita, melepaskan wabah virus COVID-19 dan menormalkan kembali kehidupan kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan segmen Lintas Daerah akan kami lanjutkan. Penyembelihan hewan kurban di lingkup kantor LPP TVRI disaksikan Kepala Stasiun TVRI, Kepala Bagian Umum, serta karyawan yang berkorban. Sudah menjadi tradisi tahunan penyembelihan hewan kurban di lingkup kantor Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sulawesi Selatan. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hewan kurban yang sudah melalui uji klinis dan layak disembelih mengikuti protokol kesehatan. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi pada pandemi COVID-19. Situasi berbeda terlihat di mana yang ikut dalam kepanitiaan penyembelihan hewan kurban mengenakan masker serta tetap menjaga jarak untuk memutus penyebaran COVID-19. Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Selatan Dr. Andes Sifak mengatakan kegiatan penyembelihan berbeda dari biasanya, di mana hal ini mengikuti kondisi dan situasi pandemi yang sementara berlangsung. Meskipun adanya anjuran pemerintah untuk social distancing untuk mencegah penularan COVID-19, namun tidak menyurutkan niat keikutsertaan
para dermawan untuk berpartisipasi menyisihkan rezeki untuk membeli hewan kurban. Ditemui ketika penyembelihan hewan kurban, Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Selatan mengatakan kegiatan ini menjadi wujud kebersamaan dalam naungan keimanan dan hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beribadah, berkurban, kita akan bisa berbagi dan tentu saja kita akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada saat-saat sekarang, apalagi di saat pandemi ini, kita bisa berbagi dan kemudian daging itu nanti akan bisa dibagi dan kita nikmati bersama, sehingga ada sebuah kebersamaan, dan disitulah sebetulnya syiar kita umat Islam, agar kita semua dalam kebersamaan, dalam naungan keimanan yang hanya semata-mata kita tujukan pada Allah SWT. Usai penyembelihan hewan kurban, daging kurban dibagikan kepada warga yang bermukim di sekitar kantor TVRI Sulawesi Selatan. Pemirsa, hewan kurban milik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo jenis simental seberat 940 kg yang berada di Maros mendapat perlakuan khusus dibandingkan sapi pada umumnya, dan mulai dari porsi makanan hingga dimandikan 3 kali dalam sehari. Seperti inilah penampakan sapi milik Presiden Joko Widodo. Sapi jenis simental ini telah berusia 3 tahun dengan bobot 940 kg. Selama masa pemeliharaan, sapi milik peternak Maros ini mendapat perlakuan khusus dibandingkan sapi pada umumnya. Dalam sehari saja, sapi milik Presiden mendapat jatah makan hingga 3 karung atau lebih banyak dibandingkan sapi lainnya. Kemudian dibandingkan 3 kali dalam sehari. Sapi jenis simental ini sendiri dipilih oleh Presiden Joko Widodo melalui pengajuan ke Dinas Peternakan Sulawesi Selatan pada Sekretariat Kepresidenan. Dari 3 penawaran sebelumnya, sapi milik peternak Maros inilah yang akhirnya terpilih sebagai calon hewan kurban milik Presiden. Sapi ini dibeli Presiden dengan harga 70 juta rupiah. Sapi kurban milik Presiden akan dikirim ke Kabupaten Jeneponto untuk diserahkan ke masyarakat saat Idul Adha. Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Dipelihara ini Pak, sapi Jokowi. Memang dari kecil Pak? Iya. Dia lahir di sini. Bobotnya berapa Pak? 940. 940. Iya. Pak, ada nggak spesial gitu, dirawatnya bagaimana gitu? Memang dirawat tersendiri dia. Iya. Bagaimana Pak? Perawatan khusus. Perawatan khusus? Iya. Bagaimana Pak model perawatannya? Biasanya dikasih dia 5 karung, yang lain cuma 3, 2,5. Mandinya gitu Pak, berapa Mandinya kali? 2 kali mandi sebelum. Oh, 2 kali sehari mandi? Iya. Biasa dimandikan pagi, baru kasih makan, siang kan 11 kasih mandi lagi. Jadi 2 kali dia mandi sebelum. Dengan ditandai dengan hasil laboratorium negatif antraks, kemudian infeksi parasit juga negatif. Itu kondisi sapi Jokowi ya? Iya, begitupun dengan sapi keseluruhan yang ada di sini, tetap kami melakukan monitoring pelayanan untuk kesehatan hewannya karena terkait dengan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sebelum kami menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH, kami lakukan pemeriksaan, monitoring dan memberikan edukasi kepada penjual. Selain memberi perlakuan khusus pada sapi hewan kurban milik Jokowi, pengecekan berkala juga dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan sapi yang akan dikonsumsi sebagai hewan kurban. Herman Kambuna, TVRI melaporkan. Berbagai sumbangan hewan kurban mengalir dari beberapa pihak untuk masjid-masjid di Toraja Utara. Salah satunya dari Bupati Torut. Bupati Toraja Utara menyumbangkan hewan kurban berupa sapi dan kambing di masjid-masjid yang ada di Toraja Utara. Bupati didampingi jajarannya turun langsung ke lapangan untuk menyerahkan 4 ekor sapi dan 2 ekor kambing yang diberikan langsung kepada setiap pengurus masjid. Pengurus masjid dengan antusias menerima sumbangan hewan kurban dari Bupati Toraja Utara dan sangat berterima kasih. Semoga dengan penyerahan peningkatan kehidupan umat beragama dalam membangun kebersamaan di daerah ini juga akan senantiasa meningkat. Kerukunan beragama adalah merupakan bagi kita sesuatu yang sangat penting untuk dikembangkan, dan karena itu hari raya keagamaan seperti ini
itu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah sebagai upaya kita untuk mengokohkan kehidupan keimanan dalam tubuh seluruh agama yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Penyerahan hewan kurban ini dilakukan sebagai bentuk toleransi antar umat beragama dan semoga hubungan antar sesama agama di Toraja Utara tetap kokoh. Dari Toraja Utara, Andi Malerangeng melaporkan. Ratusan korban banjir bandang menggelar takbiran menggunakan obor berjalan berkeliling di lokasi pengungsian di Desa Meli, Kecamatan Baibunta, Kabupaten Luwu Utara. Jelang perayaan Idul Adha 1441 Hijriah atau 2020 Masehi, ratusan korban banjir bandang menggelar takbiran menggunakan obor berkeliling di lokasi pengungsian di Desa Meli, Kecamatan Baibunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Takbiran keliling yang diikuti oleh para korban banjir ini didominasi oleh anak-anak dan remaja dengan membawa obor yang terbuat dari bambu. Salah seorang korban banjir, Ekawati, mengungkapkan bahwa takbiran keliling sebagai bentuk kebersamaan dan kegembiraan sesama pengungsi pada perayaan Idul Adha. Kalau ini kegiatan apa namanya? Malam takbiran 1000 obor. Ini yang ikut ini rata-rata pengungsi di sini ya? Iya, semuanya pengungsi di sini ikut partisipasi sama ada yang dari luar juga. Ini bagaimana perasaannya untuk pakai obor? Kalau perasaan sih mau dibilang senang-senang karena bisa kumpul, tapi ada sedihnya juga sih. Sedihnya karena apa tuh, Mbak? Iya, karena sedih karena Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita untuk edisi Sulawesi Selatan hari ini. Dan setelah tayangan ini, Anda dapat menyaksikan program Parekat bersama rekan kami, Wahyudin Abu Bakar, pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Sarah Saura dan seluruh kru yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.